Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam mata pelajaran akidah akhlak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam memahami materi yang disampaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita memasuki pertemuan kelima dengan materi sifat mustahil Allah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sifat mustahil Allah itu? Kita akan bahas hari ini mengenai hal tersebut. Oke. Pertama kita masuk kepada pengertiannya dulu. Apa sih sifat mustahil bagi Allah? Nah, sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Maksudnya, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Berikut sifat-sifat mustahil bagi Allah beserta artinya menurut dalil agama. Nah, jumlah sifat mustahil bagi Allah itu sama dengan sifat wajib, yaitu 20 sifat. Sebelum kita masuk kepada penjelasan sifat mustahil satu persatu, mari kita lantunkan dulu ke-20 sifat mustahil Allah ini. Ikuti ibu ya. Adam hudus fana mumathalatu lil hawadisi ihtiyaju li ghairihi ta'adud ajzun karaha jahlun mautun samamun umyun bukmun ajizan karihan jahilan mayitan asoma ama abakama. Nah, itu tadi lantunan 20 sifat mustahil Allah. Jadi, kalian hendaknya di samping kalian menghafalkan 20 sifat wajib yang kemarin kita bahas, hendaknya kalian juga bisa untuk menghafalkan 20 sifat mustahil Allah ini. Bisa ya? Oke, kita masuk kepada penjelasan materi yang mana hari ini kita akan membahas 10 sifat mustahil dulu, dan untuk 10 sifat mustahil selanjutnya akan disambung pada pertemuan berikutnya. Nah, sifat mustahil yang pertama kita bahas adalah Adam, yang berarti tiada. Sifat ini kebalikan dari wujud yang artinya ada. Sebagai insan yang beriman, pastinya menyangkal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada, karena nalar dan akal sehat akan mengakui bahwasanya alam semesta ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni adalah Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumastawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr Tabarakallahu Rabbul Alamin, yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua adalah Kudus, yang berarti ada yang mendahului, merupakan lawan dari Qidam. Tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tentunya
pencipta sudah pasti lebih dahulu dari apa-apa yang diciptakannya. Nah, dalilnya adalah Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi Allah itu adalah yang awal, artinya tidak mungkin Allah itu ada yang mendahului, maka dikatakan di sini Allah itu mustahil bersifat kudus atau ada yang mendahului. Sifat yang ketiga adalah fana, yang berarti musnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin musnah. Sebaliknya, Dia bersifat kekal selama-lamanya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surah Ar-Rahman ayat 26-27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, jadi Allah itu tidak akan pernah musnah sebagaimana makhluk ciptaannya, karena Allah sang pencipta mengatur keadaan alam semesta baik langit dan di bumi, maka mustahil Allah bersifat musnah atau fana. Sifat yang selanjutnya adalah mumasalatu lil hawadisi, yang artinya adalah ada yang menyamai. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu di bumi dan alam semesta. Dialah yang maha agung. Tidak mungkin ada sesuatu yang menyamai atau menandinginya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fatirus samawati wal ard Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fih laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. Yang kelima ada sifat ihtiyaju li ghairih, yang artinya memerlukan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memerlukan yang lain. Dia mampu mewujudkan dan mengatur segalanya secara sempurna tanpa bergantung pada siapapun. Sebagaimana dijelaskan Al-Quran di dalam Quran surah Al-Isra ayat 111 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakullah syarikun fil mulki wa lam yakullahu waliyyum minadh-dhulli wa kabirahu takbira, yang artinya dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memerlukan yang lain. Dia mampu mewujudkan dan mengatur segalanya secara sempurna tanpa bergantung pada siapapun. Sifat yang keenam ada ta'adud, yang artinya berbilang. Ta'adud adalah kebalikan dari wahdaniyah yang berarti tunggal. Allah itu Maha Esa, tidak mungkin berbilang atau berjumlah lebih dari satu. Allah tidak memiliki sekutu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan.
Bukti kekuasaan Allah tertuang dalam kalimat syahadat dan juga dalam Al-Quran seperti dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, jadi mustahil Allah itu bersifat ta'adud. Kenapa? Karena jika Allah lebih dari satu, maka akan terjadi persaingan antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lainnya dan mengakibatkan kekacauan di muka bumi. Oleh sebab itu, mustahil Allah bersifat ta'adud. Yang ketujuh, ada sifat ajazun yang berarti lemah, merupakan lawan kata dari kata kudrat yang artinya berkuasa. Jadi Allah tidak mungkin bersifat lemah. Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melampaui kekuasaannya. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat lemah, karena tidak akan mungkin jika Allah bersifat lemah akan menciptakan bumi dan langit dan mengaturnya sedemikian rupa. Yang kedelapan, ada karohah yang berarti terpaksa. Allah tidak memiliki sifat terpaksa. Sebaliknya, Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melawan ataupun menandingi kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, Khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran surah Hud ayat 107. Nah, di dalam kehendaknya Allah mustahil jika melakukan dan menjadikan segala sesuatu dengan terpaksa. Karena jika hal itu terjadi, maka bisa jadi akan ada hal yang selalu mempengaruhinya. Maka dari itu, tidak mungkin Allah terbatas dalam kehendaknya. Yang kesembilan, ada sifat jahlun yang berarti bodoh. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat bodoh. Dia menciptakan alam semesta dengan segala isinya begitu sempurna. Dia tidak membutuhkan bantuan siapapun, dan Dialah yang maha kaya lagi maha mengetahui. Nah, jadi kebesaran Allah dalam penciptaannya yang begitu rumit ini adalah bukti bahwa Allah tidak mungkin memiliki sifat jahlun atau bodoh. Dan yang ke-10 adalah mautun yang berarti mati. Nah, jadi Allah tidak akan mati. Dia bersifat kekal, terus menerus mengurus makhluknya tanpa tidur dan tidak letih sedikit pun. Dijelaskan di dalam Al-Quran yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha benar. Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Nah, jadi mustahil Allah bersifat mautun atau mati, karena dengan kematian Allah maka alam ini akan terbengkalai. Jadi dengan adanya alam beserta isinya yang sedang berlangsung hingga saat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hidup selama-lamanya.
Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada hal-hal yang masih belum dipahami terkait materi pada hari ini, bisa kalian tanyakan kepada Ibu ya. Bisa melalui Google Classroom kelas kalian, atau melalui kolom komentar YouTube, atau langsung ke WA pribadi Ibu. Nah, semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ibu akhiri, salah khilaf Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.